untuk Kabupaten Pulau Taliabu. Silakan Pak. Terima kasih Yang Mulia. Jawaban termohon KPU Kabupaten Pulau Taliabu untuk perkara 221 dan sekaligus perkara 267 Yang Mulia. Mohon kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang pokok-pokoknya saja. Adapun yang tidak dibacakan atau tidak diucapkan mohon anggap untuk telah dibacakan Yang Mulia. Baik Yang Mulia, identitas para pihak mohon anggap dibacakan. Dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi mohon untuk anggap telah dibacakan. Kedudukan hukum pemohon singkatnya Yang Mulia, untuk perkara 221 selisihnya 24%, untuk perkara 267 selisihnya 4% Yang Mulia. Kemudian masih pada eksepsi permohonan pemohon tidak jelas atau obskur mohon anggap dibacakan. Eksepsi berikut permohonan pemohon error in objecto untuk perkara 221 Yang Mulia. Kami akan menyampaikan sederhananya saja bahwa pada dalil permohonan pemohon di situ disebutkan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bau-Bau Yang Mulia. Sehingga menurut kami objek gugatannya error. Adapun untuk perkara 267 di situ disebutkan keputusan KPU tertanggal 7 Desember 2025 Yang Mulia. Padahal tahun 2025 termohon belum menerbitkan keputusan apapun Yang Mulia. Terima kasih. Yang Mulia, kami lanjutkan ke pokok permohonan. Untuk pokok permohonan perkara 221 isunya hanya satu Yang Mulia, yakni mengenai prinsipal pihak terkait tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati Yang Mulia. Adapun tidak memenuhi syarat menurut calon bupati berdasarkan dalil permohonan pemohon adalah berkaitan dengan syarat memiliki pilot Yang Mulia. Adapun saat mendaftar, prinsipal pemohon itu menyerahkan dua surat, yakni surat keterangan tidak memiliki tanggungan hutang dari Pengadilan Negeri Bobong. Yang kedua adalah surat keterangan tidak memiliki tanggungan pilot dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Yang Mulia. Kaitannya dengan hal tersebut karena ada tanggapan dari masyarakat, yakni dari Pusat Bantuan Hukum Peradi Yang Mulia. Lalu kemudian termohon melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yang Mulia. Yang mana berdasarkan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Makassar disimpulkan bahwa keterangan yang disampaikan itu adalah benar yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Makassar. Ketika klarifikasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yang Mulia, memang ada putusan pilot tapi bukan atas nama termohon, melainkan atas nama orang tua dari termohon Yang Mulia. Jawaban. Tapi ada harta budel pilotnya yang terkait dengan termohon tidak ada Yang Mulia. Bukan termohon. Pihak terkait. Tidak ada budel pilot yang kemudian mau diurus oleh kurator, bagiannya lah berkaitan dengan pihak terkait tidak? Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada. Yang ada adalah orang tua dari pihak terkait. Ya, itu secara langsung putusan pilotnya. Ya. Tapi kalau sudah penanganan lanjutan dari putusan pilot itu kan oleh kurator. Ya, tidak ada. Ketika kurator melakukan pemberesan budel pilotnya itu, harta milik debitur, itu orang tua, debiturnya kan orang tuanya pihak terkait maksudnya kan? Benar Yang Mulia. Di situ tidak ada harta milik pihak terkait yang kemudian merupakan bagian dari budel pilot itu. Nah, kaitannya dengan itu Yang Mulia, setelah klarifikasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ditemukan bahwa pihak terkait ini pernah mengajukan sengketa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa salah satu objek tanah dalam putusan pilot milik orang tuanya adalah milik dia. Tetapi kemudian dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sudah ingkrah, kami ajukan buktinya Yang Mulia. Bukti berapa Pak? T berapa? Sebentar kami cek Yang Mulia. T11 Yang Mulia. T11 ya. Ya. Ini yang putusan Jakarta Pusat. Ya, ini surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melampirkan putusannya Yang Mulia. Ya. Di situ kemudian dalam putusannya menyebutkan bahwa objek tanah itu bukan milik penggugat atau milik pihak terkait Yang Mulia, adalah milik orang tuanya sehingga tidak bisa dikeluarkan dari objek yang dinyatakan pilot. Tapi prinsip yang dinyatakan pilot orang tuanya ya. Orang tuanya Yang Mulia, bukannya. Yang Mulia. Oke, kalau itu sudah dianggap selesai untuk 221 yang 267 Pak. Untuk petitum mau untuk dibacakan sekaligus. Yang Mulia. Baik Yang Mulia. Nanti sekaligus. Kaitannya dengan perkara 267 dalam pokok permohonan Yang Mulia, di situ ada, jika membaca permohonan ada dua klaster Yang Mulia. Ada yang berkaitan dengan lokus pada TPS dan ada pelanggaran-pelanggaran lainnya. Karena
keterbatasan waktu, mohon untuk termohon menyampaikan sampel saja beberapa TPS yang mulia. Silakan. Misalnya TPS 1 Desa Wayo, Kecamatan Taleo Barat, di situ disebutkan terdapat 3 pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Wayo, Kecamatan Taleo Barat, berdasarkan KTP elektronik pemilih atas nama Ririn Susanti, Tamrin Likur, dan atas nama Zahir yang mulia. Setelah termohon mengecek daftar hadir pemilih yang mulia, pemilih atas nama Ririn Susanti, Tamrin Likur, dan Zahir itu menggunakan hak pilih pada TPS 1 Desa Wayo sesuai dengan alamat KTP yang beralamat pada Desa Wayo, Kecamatan Taleo Barat. Selain menghadirkan daftar hadir, termohon juga menghadirkan KTP 3 pemilih tersebut yang ditunjukkan kepada KPPS saat hendak menggunakan hak pilih yang mulia. Yang berikut adalah misalnya TPS 1 Desa Salati, Kecamatan Taleo Barat. Di situ didalilkan oleh pemohon adalah TPS 1 Desa Salati, Kecamatan Taleo Barat, padahal Desa Salati itu Desa Parigi yang mulia, Kecamatan Taleo Utara, padahal Desa Parigi itu tercatat di Taleo Timur yang mulia, bukan di Taleo Utara. Sampel yang terakhir yang mulia, TPS 2 Desa Wayo, Kecamatan Taleo Barat, di situ didalilkan bahwa pemilih atas nama Ali Bahar dan Rahmadi Finibun menggunakan hak pilih pada TPS 2 Desa Wayo sesuai dengan alamat KTP pada Desa Wayo, Kecamatan Taleo Barat yang mulia. Jadi mereka memiliki hak menggunakan hak pilih karena KTP-nya terdaftar di situ. Yang berikut Eti Bulalaung yang didalilkan oleh pemohon itu tidak ada dalam daftar pemilih tambahan atau DPK yang mulia. Di seluruh TPS di Desa Wayo setelah kami juga hadirkan daftar hadirnya sebagai bukti. Kami lanjut ke dalil pemohon mengenai pelanggaran-pelanggaran lainnya yang mulia. Pelanggaran lain yang didalilkan oleh pemohon ini ada 3. Mengenai syarat calon bupati nomor urut 1 Salsabila Widya Elmus, yang kedua mengenai pelanggaran netralitas ASN dan mengenai dugaan praktik money politik. Untuk 2 isu pada pelanggaran-pelanggaran lainnya, khusus mengenai pelanggaran netralitas ASN dan mengenai praktik dugaan money politik yang mulia, selama tahapan pemilihan kepala daerah, termohon tidak mendapatkan informasi, mendapatkan laporan ataupun rekomendasi Bawaslu kaitannya dengan isu netralitas ASN dan praktik money politik yang mulia. Mengenai isu yang terakhir di pelanggaran-pelanggaran lainnya adalah mengenai syarat calon bupati nomor urut 1 Salsabila Widya Elmus. Di sini yang dipersoalkan kaitannya dengan ijazah prinsipal pihak terkait, yang mana pihak terkait ini menempuh studi di luar negeri yang mulia. Di situ syaratnya adalah harus memiliki keterangan dari Kementerian Pendidikan, yang mana berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh termohon, ada 2 surat keterangan yang mulia yang menjelaskan bahwa benar yang bersangkutan adalah studi di luar negeri. Yang pertama adalah surat keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, lalu kemudian surat keterangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mulia. Nomornya mohon anggap dibacakan. Itu ada di bukti T74 yang mulia. Yang terakhir yang mulia yang ingin kami sampaikan adalah ini memang di luar dalil permohonan pemohon, tapi kemudian karena pemohon mention itu saat menyampaikan permohonan, lalu kemudian dimention juga oleh majelis yang mulia pada sidang permohonan kemarin, yakni mengenai rekomendasi Bawaslu yang mulia. Bahwa saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pulau Taliabu itu, rekomendasi Bawaslu disampaikan kepada KPU Kabupaten Pulau Taliabu dalam 3 tahap kami bagi yang mulia. Tahap pertama adalah rekomendasi PSU di TPS 5 Desa Bubung, Kecamatan Taleo Barat, dan itu telah ditindaklanjuti dengan dilakukannya pemungutan suara ulang yang mulia. Tahap kedua adalah rekomendasi Bawaslu tertanggal 5 Desember 2024 yang baru diserahkan kepada termohon pada pukul 23.59 waktu Indonesia Timur. Jadi menjelang tanggal 6 yang mulia. Lalu kemudian berdasarkan kajian termohon, dalil rekomendasi atau keadaan hukum yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu tidak sesuai dengan keadaan hukum atau fakta hukum yang sebenarnya, yang mana telah dijelaskan oleh termohon pada halaman 8 sampai dengan angka 8 sampai dengan angka 16 jawaban termohon yang mulia. Yang berikut adalah tahap 3 rekomendasi Bawaslu. Pada saat itu rekomendasi Bawaslu tertanggal 20 Desember 2024 menyerahkan sekaligus 10 rekomendasi kepada termohon yang mulia. Setelah termohon mempelajari isi dari rekomendasi tersebut, lalu kemudian mensandingkan atau membandingkan dengan dalil permohonan permohon, ternyata rekomendasi yang tahap 2 dan rekomendasi tahap 3 isinya sama persis dengan dalil permohonan pemohon yang mulia. Karena setelah kami menelusuri alurnya, rekomendasi tersebut dikeluarkan berdasarkan atau dimulai dari laporan yang disampaikan oleh pemohon kepada Bawaslu yang mulia. Karena termohon telah menjawab seluruh dalil permohonan pemohon, maka termohon memandang bahwa mutadis mutandis termohon telah menjawab sekaligus isi dari rekomendasi Bawaslu yang mulia, karena isinya sama antara rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan dalil permohonan pemohon yang mulia.
Ya, nanti berkaitan dengan Ya. rekomendasi biar Bawaslu yang bisa menjelaskan. Baik yang mulia, izin untuk petitum yang mulia Silakan. sekaligus Dua sekaligus ya. 221 dan 267. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Pulau Taliabu nomor 188 tahun 2004 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 00.10 waktu Indonesia Timur, menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2004 yang benar adalah mohon anggap dibacakan tabelnya yang mulia. Ya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. It's a quote bono. Hormat kami kuasa hukum termohon ditandatangani. Terima kasih yang mulia. Baik.